kita mundur ke belakang lagi ya. Memang Indonesia itu pernah beberapa kali lah pertumbuhan ekonominya itu mencapai 8% atau lebih. Tapi ya, muncul keraguan juga nih terkait mungkin nggak sih ekonomi Indonesia bisa tumbuh sampai 8% atau lebih? Hai, Conomis di sini. Apa kabarnya di sana? Salah satu janji Presiden Prabowo pas kampanye kemarin adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%. Nah, berarti pembuktiannya dimulai dari sekarang nih hingga 5 tahun ke depan. Pas Prabowo Subianto ini sudah resmi menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029. Tapi muncul pertanyaan, emang bisa ya? Nah, coba deh kita mundur ke belakang lagi ya. Memang Indonesia itu pernah beberapa kali lah pertumbuhan ekonominya itu mencapai 8% atau lebih. Nah, pertumbuhan ekonomi tertinggi itu terjadi pada tahun 1968 yang mencapai 10,92%. Abis itu ekonomi Indonesia pernah tumbuh antara 8 hingga 9% beberapa kali di tahun 1973, 1977, 1980 dan juga 1995. Kenapa bisa gitu? Karena pada saat itu memang industrialisasi yang berjalan bisa menghasilkan investasi dan pendapatan aset yang bagus gitu. Jadi kucuran investasinya itu memang bisa mendorong pertambahan ruang fiskal ya yang akhirnya dapat dimanfaatkan buat belanja pemerintah, habis itu juga bisa meningkatkan volume komoditas ekspor, dan yang terakhir itu akhirnya bisa meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakatnya. Berarti nih ya, selama puluhan tahun dari tahun 1961 sampai 2023, Indonesia itu baru hanya 5 kali pertumbuhan ekonominya mencapai 8% atau lebih. Jika merujuk data tersebut nih, berarti probabilitas ekonomi Indonesia bisa tumbuh mencapai 8% ya hanya 8% juga gitu ya probabilitasnya. Tapi bagaimanapun juga, pertumbuhan ekonomi atau target pertumbuhan ekonomi mencapai 8% ini memang menjadi begitu penting karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bisa mengatasi kemiskinan, mengurangi pengangguran. Habis itu juga mempersempit ruang kesenjangan sosial yang sekaligus akhirnya melepaskan kita dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap dan akhirnya bisa menjadi negara maju. Makanya ambisi ini sebenarnya bagus sih ya, karena bisa menjadi gebrakan lah buat ekonomi kita biar lebih sejahtera lagi. Nah, makanya nih, untuk menggapai target ekonomi tumbuh 8%, tim ekonomi Prabowo yang istilahnya beredar saat ini adalah Prabowonomics, bukan cuanomics ya, tapi Prabowonomics, itu akan fokus pada beberapa hal nih untuk menggapai target ekonomi 8%. Yang pertama itu adalah meningkatkan investasi. Makanya di tahun 2025, target investasi kita itu mencapai 1.900 triliun rupiah, yang artinya meningkat dibandingkan target investasi di tahun 2024 yang hanya mencapai 1.600 triliun rupiah. Habis itu fokus lainnya adalah memperbanyak ekspor ya, yang dimana dalam waktu bersamaan juga tetap mengendalikan impor dan menstabilkan harga di dalam negeri. Habis itu strategi lainnya nggak kalah penting adalah pengembangan sektor-sektor strategis kayak pertanian, teknologi, dan juga manufaktur. Karena memang dalam jangka menengah dan panjang ya, pemerintah ini akan menyalakan kembali nih industrialisasi. Walaupun memang kondisi industri saat ini tuh lagi sekarat, karena ya seperti yang kita ketahui juga gitu lagi banyak PHK kan di mana-mana di pabrik-pabrik. Tapi bagaimanapun juga nih ya, industrialisasi itu dianggap memang sangat penting gitu untuk dinyalakan lagi. Kenapa? Karena memang dianggap bisa meningkatkan produktivitas sumber daya alam, menciptakan multiplier effect, dan juga menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Oleh karena itu akan ada beberapa industri yang menjadi prioritas seperti misalnya hilirisasi sumber daya alam. Habis itu juga ada industri jasa, industri padat karya kayak makanan, minuman, alas kaki, tekstil gitu ya. Habis itu juga ada industri dasar, contohnya adalah kimia dan logam dasar, serta yang terakhir itu adalah industri teknologi dan inovasi, contohnya seperti farmasi dan kosmetik. Bahkan ya, program makan bergizi gratis yang kalau sesuai janji akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 itu diyakini bisa meningkatkan kinerja ekonomi Indonesia karena kan akan melibatkan para pelaku UMKM di daerah-daerah tuh. Maka targetnya ya bisalah menghidupkan produk-produk lokal dalam waktu singkat.
Makanya dengan anggaran 71 triliun rupiah ya, program yang ditujukan untuk 15,42 juta jiwa ini diharapkan memang bisa menggerakkan roda perekonomian warga lokal gitu. Tapi ya, muncul keraguan juga nih terkait mungkin nggak sih ekonomi Indonesia bisa tumbuh sampai 8% atau lebih? Karena kalau kita lihat lagi tadi, pengalamannya kan masih minim ya untuk kita tuh pernah mencapai ekonominya tumbuh mencapai 8% atau lebih. Selain pengalaman minim, di tahun 2024 ini aja atau di akhir masa pemerintahan Jokowi, ekonomi Indonesia tuh masih stuck di angka 5%. Dan bukan hanya mikirin faktor internal aja, tapi kan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor eksternal ya, kayak adanya ketegangan geopolitik saat ini ya kan, yang dimana konflik Timur Tengah itu akhirnya menyebabkan memang perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan juga menciptakan ketidakpastian ekonomi global. Itu kan turut mempengaruhi juga ya bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Dan yang baru juga nih, IMF atau Bank Dunia itu memproyeksikan kalau ekonomi Indonesia itu pertumbuhannya masih hanya akan sekitar 5-5,1% di tahun 2024 dan 2025 ini. Jadi kalau menurut kamu gimana nih? Mungkin nggak sih Indonesia itu pertumbuhan ekonominya bisa mencapai 8% atau lebih? Coba ya, kamu share di kolom komentar opini kamu, tapi jangan lupa like and share konten ini. Sampai jumpa.